Dia menggelengkan kepala, mendengar ocehan Anjani. Dia menggelengkan kepala, mendengar ocehan Anjani. Wanita itu benar-benar menyayangi Anggi. Entah apa yang Anggi miliki sampai-sampai kedua orang tuanya juga Aldi begitu menyukainya. HP-nya kembali berdering. Rehan kembali menekan layar pipih itu dan menempelkannya kembali ke telinga. Kali ini wajahnya tidak sebaik sebelumnya. Auranya sangat dingin dan mencekam. Rehan berjalan menjauh dari Fantri, lalu berdiri di depan dinding kaca apartemennya. Halo Dito, bagaimana? Polisi baru saja menghubungi. Saya Tuan, orang itu masih hidup namun sekarang dia berada di rumah sakit. Polisi ingin meminta keterangan dari gadis itu Tuan. Bagaimana, apakah kita akan menyetujui atau tidak? Rehan terlihat berpikir untuk beberapa saat. Lanjutkan saja, namun jika polisi ingin kesaksian, Anggi, pastikan kalau mereka tidak akan membuat Anggi bertemu dengan orang itu. Baik Tuan, sebentar lagi saya sampai. Rehan menutup panggilan telepon. Belum sempat dia berbalik, Rehan merasakan bajunya yang dia kenakan ditarik-tarik dari belakang. Dia menoleh. Matanya langsung membulat begitu dia melihat gadis belia yang sudah menjadi istrinya. Kini berdiri di depan dia dengan hanya menggunakan handuk. Tatapan yang Anggi tunjukkan membuat Rehan tidak bisa berkutik. Rambut panjangnya yang basah, wajah polos tanpa make up, sepertinya gadis itu juga tidak mengeringkan tubuhnya dengan benar. Masih tersisa buliran-buliran air di lengan. Rehan meneguk salipannya susah payah. Dengan cepat dia membuang muka karena tidak mau melihat pemandangan indah itu terlalu lama. Kenapa kamu sudah keluar? Baju kamu belum datang. Sebaiknya kamu kembali ke kamar. Rehan berbicara namun dia tidak berani menatap Anggi. Om, Anggi takut. Anggi nggak bisa tinggal di kamar mandi seperti itu sendirian. Kamar Anggi yang lama sangat kecil. Kamar Om ini terlalu besar. Anggi nggak berani tinggal sendirian. Anggi takut. Rehan bernapas dengan susah payah. Ketika dia hendak berbicara, dia baru ingat kalau tadi dia sedang masak air. Rehan buru-buru pergi ke pantry dengan Anggi yang mengekorinya dari belakang. Sembari memegangi kemeja Rehan kenakan. Aku tidak akan kemana-mana. Anggi, kenapa kamu sangat penakut? Tidak ada apapun di sini. Anggi tidak menghiraukannya. Dia masih tetap memegang kemeja Rehan sembari terus berjalan mengikuti langkah suaminya. Duar. Anggi kembali memekik sembari memeluk Rehan dari belakang. Rehan sempat tersentak kaget bukan karena petir, namun karena sesuatu yang menempel di belakang punggungnya. Rehan merasakan itu. Dia merasakan sesuatu seharusnya tidak dia rasakan. Membuat otaknya traveling kemana-mana. Om, Anggi takut, tolong Anggi om. Rehan terus merengek kepada suaminya. Tangannya semakin erat memeluk Rehan meskipun baju yang dikenakan laki-laki itu masih basah. Semuanya akan baik-baik saja. Anggi, lepaskan tangan kamu. Anggi menggeleng. Tidak om, Anggi tidak mau. Anggi takut. Jangan larang Anggi untuk memeluk om. Rehan hanya bisa mendesah pasrah. Detik berikutnya, Rehan mendengar pintu apartemen dibuka dari luar. Dia langsung menyembunyikan gadis itu di belakang punggung. Tuan, ini baju dan makanan yang Tuan minta. Dito berjalan ke arah pantry lalu menyerahkan beberapa paper bag kepada Rehan. Taruh saja di situ, tunjuk Anggi pada meja pantry menggunakan dagu. Baik Tuan. Dito memperhatikan bosnya dengan saksama. Setelah mengetahui sesuatu, Dito langsung berbalik dan pamit dari apartemen itu. Maaf Tuan, saya permisi dulu, lanjutkan saja kegiatannya. Rehan menarik tangan Anggi yang melingkar di perutnya, lantas membawa gadis itu kembali ke dalam kamar. Sebelum itu Rehan sudah memastikan air juga menyambar paper bag yang ada di atas meja pantry.
Pintu kamar tertutup. Anggi hanya menurut ketika Rehan membawanya masuk ke kamar. Lalu mendudukkan gadis itu di atas ranjang. Pakailah pakaianmu dulu, aku akan mandi sebentar. Rehan berlalu pergi tanpa melirik ke arah Anggi. Lagi-lagi alasannya adalah karena dia tidak ingin kejadian yang hampir membuatnya menyesal terulang kembali. Guyuran air shower mulai terdengar. Anggi beranjak dari duduknya lalu mengambil paper bag yang tadi Rehan lempar. Perlahan tangan mungil mengeluarkan beberapa barang yang dibeli oleh Dito. Keningnya berkerut tak kala Anggi mengeluarkan kacamata kuda yang sangat lucu. Anggi ingin tertawa. Itu memang sangat lucu, namun kenapa ukurannya sangat kecil? Anggi menunduk untuk melihat ukuran miliknya. Dia menggeleng, ini tidak mungkin muat, bukan? Anggi tahu dia sangat langsing, namun juga tidak sekecil itu. Dipikir Dito, mungkin Anggi ini anak SMP kali. Apa yang harus aku pakai kalau begini? Anggi kembali mengeluarkan pakaian yang lain. Dia melihat sebuah kaos berwarna baby pink. Juga celana pendek dari bahan kain yang sepertinya akan sangat nyaman jika dipakai untuk tidur. Ada beberapa dress juga, namun tidak mungkin dia mengenakan itu, bukan? Setelah 20 menit berlalu, Rehan sudah keluar dari dalam kamar mandi. Seperti biasa dia keluar hanya menggunakan handuk melilit pinggangnya. Tangannya sibuk mengeringkan rambut dengan handuk yang lain. Kemana bocah itu? Gumam Rehan karena dia tidak melihat siapapun di dalam kamar. Rehan berjalan ke arah walk-in closet kecil yang ada di kamarnya. Rehan menyentuh handle pintu dan masuk ke ruangan itu. Dia mulai melangkah mendekati lemari. Namun ketika dia membuka lemari, dia langsung dibuat terkejut lantaran gadis yang dia cari ternyata ada di dalam lemari itu. Dan langsung melompat ke dalam gendongannya. Untuk sesaat Rehan tertegun. Lagi-lagi dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bahkan kali ini rasanya lebih nyata daripada sebelumnya. Apa yang kau lakukan, Boncil? Ngapain kamu di sini? Mau ngintip? Rehan berbicara dengan suara yang agak meninggi. Dia merasakan Anggi yang menggeleng di samping lehernya. Kedua kaki gadis itu mengait dengan sempurna di belakang pinggang Rehan. Anggi sudah bilang kalau Anggi takut suara petir, Om. Di kamar Anggi masih bisa mendengar suaranya, tapi di sini Anggi tidak mendengar apapun. Anggi tidak bermaksud mengintip. Anggi takut bintitan, Om. Rehan berusaha untuk menurunkan Anggi, namun lagi-lagi garis itu menempel seperti sebuah lem. Bisa-bisanya Rehan hilap kalau terus seperti ini. Lepasin gak, Boncil? Kalau enggak aku akan menciummu seperti waktu itu. Hening, tidak ada jawaban dari Anggi. Detik berikutnya Rehan merasa garis itu sudah melonggarkan kedua tangannya. Kedua tangan Rehan masih menahan bokong Anggi agar gadis itu tidak terjatuh. Dia menatap gadis yang kini sedang menatapnya lekat. Mata gadis itu sangat bersinar. Matanya membulat mengerjapkan lucu. Om, Rehan menyambut dengan mata yang masih tak beralih dari mata Anggi. Om boleh tidak kalau Anggi mencium Om sekarang. Rehan diam tidak menanggapi gadis kecil yang kini ada di dalam gendongannya dengan melakukan apa. Bukankah saat itu Anggi menangis ketika dia menciumnya? Karena tidak sabar menunggu jawaban dari Rehan, Anggi langsung mendekatkan wajahnya ke wajah Rehan. Detik berikutnya mereka sudah dengan sempurna. Pada awalnya Rehan sedikit tersentak, matanya membulat, geliar. Aneh itu kembali dia rasakan. Gadis itu hanya sebatas menempelkan. Mungkin dia belum bisa membedakan antara dengan kecupan. Ketika Anggi ingin menarik wajahnya, Rehan malah berjalan maju, membuat tubuh dan kepala Anggi montok ke pintu lemari. Om, Anggi ingin turun. Anggi menyeru dengan suara yang lembut. Kau ingin kabur setelah menggodaku, bocah kecil. Jangan harap kau bisa melakukan itu. Anggi terbelalak saat tiba-tiba suaminya menempel pada bibirnya dan mulai bawahnya dengan kuat. Rehan mulai menciumi Anggi dengan beringas. Tuan. Rehan menggeram, tangannya baru sampai mengusap perut Anggi, namun seseorang sudah mengganggu kegiatannya. Laki-laki itu mendengus kasar lalu menurunkan Anggi dengan sangat hati-hati. Aku akan keluar dulu dan ya, cari jaket di dalam lemari. Jangan biarkan mereka bergelayutan seperti itu. Kau pikir aku pria baik-baik, hah? Anggi melotot. Dia
menunduk ke bawah melihat ke arah yang seperti apa yang Rehan lihat.